Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samria dengan NIM D03255515. Di sini saya akan membuat tugas video tutorial untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis, di mana tugas video ini sebagai bahan pengganti untuk final. Yang pertama itu ada pengertian arahan pemanfaatan ruang. Arahan pemanfaatan ruang adalah pedoman atau rekomendasi mengenai penggunaan dan pengelolaan suatu wilayah berdasarkan karakteristik fisik, lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dimiliki suatu kawasan. Arahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilakukan secara optimal, berkelanjutan, serta sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dalam perencanaan wilayah, arahan pemanfaatan ruang menjadi dasar dalam menentukan kawasan yang dapat digunakan untuk permukiman, pertanian, perkebunan, industri pariwisata, konservasi, maupun fungsi lainnya sesuai dengan potensi dan keterbatasan lahan. Adapun beberapa tujuan analisis dari arahan pemanfaatan ruang, yang pertama itu untuk menentukan kesesuaian penggunaan lahan, yang kedua itu untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, yang ketiga itu mengurangi resiko bencana dan kerusakan lingkungan, yang keempat itu menjadi dasar penyusun rencana tata ruang wilayah, yang kelima ada menjaga keseimbangan antar pembangunan dan kelestarian lingkungan, keenam ada mengarahkan pengembangan wilayah, dan yang ketujuh itu ada mencegah konflik pemanfaatan ruang. Peran SIG dalam analisis tata ruang, yang pertama itu mengintegrasikan berbagai data spasial seperti lereng, jenis tanah, curah hujan, penggunaan lahan, bahkan jaringan jalan. Yang kedua ada melakukan analisis overlay. Yang ketiga ada mengidentifikasi potensi dan kendala wilayah. Yang keempat ada membantu pemetaan zonasi kawasan. Yang kelima ada memvisualisasikan hasil analisis. Dan yang terakhir ada mendukung pengambilan keputusan. Data dasar yang digunakan ada yang pertama itu data lereng, yang dimana fungsinya itu untuk menentukan tingkat kesesuaian lahan untuk pembangunan, mengidentifikasi kawasan rawan erosi dan longsor, menentukan kawasan lindung dan budidaya. Klasifikasi umum lereng sendiri ada beberapa kelas, yaitu 5 kelas. Ada datar, landai, agak curam, curam, dan sangat curam. Terus yang kedua ada data jenis tanah, yang dimana data ini berfungsi untuk menentukan kesesuaian lahan untuk pertanian dan permukiman, menilai tingkat kepekaan tanah terhadap erosi, menentukan kemampuan tanah dalam mendukung pembangunan. Beberapa contoh jenis tanah yang sering ditemukan itu ada aluvial, ada lotosol, regosol, adosol, dan mediteran. Dan data yang terakhir itu ada data curah hujan, yang dimana memiliki fungsi untuk menentukan tingkat kerawanan erosi dan banjir, menilai kesesuaian lahan untuk pertanian, menentukan daya dukung lingkungan suatu kawasan. Klasifikasi umum curah hujan tahunan biasanya ada 4 kelas, yang dimana ada rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Hubungan dalam arahan pemanfaatan ketiga data tersebut itu dapat menghasilkan kelas kemampuan lahan yang kemudian digunakan untuk menyusun arahan pemanfaatan ruang yang terbagi ke dalam 4, yaitu menjadi yang pertama kawasan lindung, yang kedua kawasan pertanian, dan yang ketiga kawasan permukiman, dan yang terakhir itu ada kawasan pariwisata. Baik, yang pertama-tama tentunya kita akan membuka aplikasi ArcGIS kita. Kemudian yang pertama kita lakukan itu melakukan add data apa saja yang akan kita masukkan. Nah, data yang saya akan masukkan itu ada data Kabupaten Polewali Mandar yang akan saya gunakan sebagai bahan praktikum saat ini. Nah, ini ada data dari Kabupaten Polewali Mandar, yang kemudian yang pertama saya akan tambahkan data dari kemiringan lereng. Untuk kemiringan lereng sendiri itu datanya sesuai dengan Provinsi Sulawesi Barat, maka saya akan melakukan klik terlebih dahulu agar sesuai dengan kabupaten yang saya buat.
Kemudian untuk kemiringan lereng yang dari satu provinsi Sulawesi Barat tadi bisa kita remove. Terus yang kedua saya akan menambahkan data jenis tanah. Kemudian untuk pada jenis tanah lagi kita bisa mengklipnya agar sesuai dengan wilayah yang kita inginkan. Wow, apa tuh? Kemudian untuk data terakhir itu kita akan menambahkan data curah hujan. Yang pertama itu kita open attribute table dulu untuk bagian pada kemiringan lereng. Kita akan membuat field baru, klik add field, terus kita akan mengetiknya dengan skor lereng. Klik OK, klik yes. Setelah sudah ada, kita dapat buka kembali ini, kemudian mengklik menu select by attribute. Yang pertama itu kita akan mengklik kelerengan 2 kali sama dengan get unique value. Kita pilih yang pertama itu 0,2%. Klik kanan, klik. Untuk skor yang pertama itu ada 20. Lakukan kembali hingga semua lereng kita berikan nilai. Untuk nilai yang kedua itu ada 2-5%.
Baik, setelah jadi, kita akan membuat lagi pada jenis tanah pada Kabupaten Polewali Mandar dengan melakukan hal yang sama pada peta kemiringan lereng tadi. Klik jenis tanah 1 sama dengan ada glacial district. Klik jenis tanah 1 sama dengan glacial district. Click and then click. Baik, ini diperoleh luas dari 4 kawasan, yang dimana kawasan penyangga sebagai kawasan yang memiliki luas yang sangat tinggi, yang dimana ada 120 sekian, dan yang terakhir itu ada kawasan pertanian dengan 491,74 hektar sekian. Nah, adapun faktor yang paling berpengaruh terhadap hasil analisis yaitu faktor kawasan penyangga, dan kendala yang ditemui selama proses analisis itu tidak ada. Sekian pemaparan video hasil analisis arah pemanfaatan ruang saya Samria. Dengan ini saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.